Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang kembali. Kita berjumpa lagi di praktek perancangan kota. Harusnya metode dan proses perancangan ini saya sampaikan minggu lalu. Tapi karena minggu lalu adalah jadwalnya berbarengan dengan Dies Natalis, saya pikir coba saya rangkum dan saya extend materi ini sehingga bisa mencakup lebih dari sekedar metode dan proses perancangan begitu. Um, ada empat empat pokok bahasan lah yang ingin saya sampaikan di mata apa di pertemuan pada pertemuan minggu ini. Yang pertama kita napak tilas sedikit tentang teori perancangan kota yang pernah saya sampaikan di teori perancangan kota yang oh bukan semester lalu ya, berarti ini tahun lalu. Yang pernah saya sampaikan tahun lalu pada saat kita bertemu di kelas teori perancangan kota dan morfologi kota. Lalu kita akan bahas mengenai langkah-langkah merancang kota atau langkah-langkah rancang kota. Benarkah dan kita coba lihat ada beberapa langkah yang akan saya sampaikan, tapi kita coba lihat benarkah kita bisa merancang kota itu dalam 8 atau 9 langkah saja. Apakah semudah itu? Baru kita kemudian melihat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah rancangan kota. Ini adalah perspektif yang mungkin sedikit yang harapan saya sedikit berbeda dibandingkan perspektif atau pendapat-pendapat yang telah saya sampaikan pada pertemuan kita tahun lalu. Lalu kita coba lihat uh, proses rancang kota dan konteksnya di Indonesia begitu. Kita mulai dulu um, dengan napak tilas teori perancangan kota. Ada beberapa metode atau pendekatan perancangan kota yang disusun oleh Hamid Shirvani, internalized, synoptic, incremental, fragmental, pluralistic, dan yang terakhir adalah radical. Um, kalau kita baca kembali dan kita renungi apa yang disampaikan oleh Hamid Shirvani, masing-masing metode ini atau masing-masing metode atau pendekatan ini sangat bergantung dari kebiasaan sang perancang atau tim perancang itu sendiri, uh, latar belakang pendidikan mereka, dan lain-lain. Artinya metode-metode ini sangat metode-metode ini berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Saya mungkin cenderung ke fragmental katakan, karena apa? Karena proses berpikir dalam merancang saya itu tidak linier, jadi bolak-balik gitu. Um, ada yang mungkin ada dari teman-teman yang lebih cenderung ke sinoptik yang katanya adalah proses rasional, melihat dulu step by stepnya sifatnya sekuensial dan sangat-sangat rasional. Apa sih duduk permasalahannya, pokok permasalahannya apa, kebutuhan lokasinya apa, konteksnya bagaimana, lalu kemudian kalian memformulasikan rancangan itu sesuai dengan standar yang berlaku, uh, kerangka kerangka legal yang berlaku, peraturan daerah dan lain sebagainya. Um, itu sinoptik itu sinoptik, jadi sangat sistematis dan rasional. Ada proses analisisnya dan lain sebagainya gitu. Ada mungkin di antara kalian yang lebih cenderung ke pluralistik gitu. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahwa metode ini tidak langsung kentara atau tidak bisa kita lihat
tidak bisa kita lihat secara langsung dari hasil akhir yang dicapai gitu. Misalnya kalian melihat sebuah rumah, apakah rumah itu hasil, apakah rumah atau karya arsitektur itu adalah hasil dari proses yang internalized, proses yang sinoptik, proses yang rasional, fragmental, pluralistik atau yang radikal? Um, Bisa ya, bisa enggak, gitu. Um, Sulit melihat melihat proses yang terjadi di balik sesuatu tanpa kita berbicara dengan sang perancangnya itu sendiri. Itu satu karya itu suatu karya arsitektur. Kalau kalian melihat suatu karya seni, skulptur atau lukisan, sama. Uh, Bagaimana sih si pelukis atau si pemahat ini membuat karyanya? Apakah internalize, apakah melalui proses sinoptik, apakah incremental dan lain sebagainya? Sulit untuk melihat dari end product. Apalagi sebuah kota, atau sebuah kawasan yang terbentuk dari berbagai macam gaya internal maupun eksternal, seperti market forces, ya, pasar, atau faktor-faktor ekonomi yang membentuk morfologinya, apakah faktor ada kemudian faktor karakteristik fisik lokasinya, topografi dan lain sebagainya, iklim, terus kemudian ada karakter sosial yang perlu dipertimbangkan di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi sulit untuk mengidentifikasi metode ini. But it's good to know. Lalu saya juga sempat menyampaikan komponen atau elemen uh, atau suku cadang dari sebuah uh, dari rancang kota lah begitu. Land use atau guna lahan, building form and massing, bentuk bangunan dan massa bangunan, circulation and parking, sirkulasi dan parkir, kemudian ruang-ruang terbuka, jalur-jalur pejalan kaki, activity support yang tujuannya adalah untuk memunculkan kegiatan sampingan yang mendukung kegiatan utama. Dan kalau kita kembalikan kepada penyediaan ruang, maka ruang-ruang itu harus disiapkan atau dirancang sedemikian rupa supaya mengundang kegiatan sampingan itu tadi. Lalu signage atau penandaan, dan yang terakhir adalah preservasi atau dan ini komponen yang terakhir ada erat sekali kaitannya dengan elemen-elemen natural alam yang harus dipertahankan agar keseimbangan itu bisa terjaga, atau komponen-komponen yang masuk ke dalam kategori heritage, cagar budaya gitu. Dan preservation ini sebenarnya tidak hanya menyangkut elemen-elemen fisik, tapi juga elemen-elemen yang sifatnya intangible atau non fisik begitu, seperti kesenian lokal, atau unsur-unsur kearifan lokal yang lain, nilai-nilai budaya lokal dan lain sebagainya. So preservation ini macam-macam. Saya kira elemen-elemen ini cukup jelas, tapi dalam perjalanan kita semester ini di praktek perancangan kota, kita akan fokus ke bagaimana komponen-komponen ini diwadahi dalam bentuk wadah yang tangible begitu. So kita coba bergeser ke langkah-langkah dalam merancang kota. Kalau tadi ada metode-metode yang disebutkan oleh Hamid Shirvani, dan metode-metode itu sangat-sangat bergantung pada masing-masing pelakunya.
perancangnya atau tim perancangnya, maka saya coba kali ini saya akan coba menyampaikan 9 langkah merancang kota. Dan kita coba nanti dalam perkuliahan sesi ini kita coba lihat apakah bisakah kita menyederhanakan proses rancang kota itu menjadi 9 langkah ini. Kenapa saya ambil tajuk ini? Karena sekarang banyak sekali artikel-artikel populer yang beredar di dunia maya yang sifatnya listing 10 hal yang belum kau ketahui tentang A, atau 5 langkah menuju financial security misalnya. So, kok sepertinya artikel yang sifatnya listing itu mensimplifikasi begitu. Proses yang biasanya cukup rumit. So kali ini dalam 9 langkah merancang kota, ini kalau kita mulai dari yang orangnya respon dan kita bergerak searah jarum jam, maka langkahnya ada 9, yaitu respond, connect, join. Bapak connect sama join apa? Tunggu dulu. Join, kemudian movement, use atau land use, dan streets, plots, buildings, dan terakhir check. 9 langkah ini perlu saya beri disclaimer terlebih dahulu. 9 langkah ini tidak akan menghasilkan suatu rancangan kota yang holistik, tapi 9 langkah ini akan menghasilkan sebuah struktur rancangan dasar atau basic design structure. Gitu. Ready to go? Let's do it. Langkah yang pertama adalah respond. Respon di sini maksudnya identifikasi karakter-karakter khusus dan landmark di dalam dan di sekitar wilayah studi. Saya kira langkah ini adalah langkah yang kalian lakukan juga ketika melakukan perencanaan tapak, yaitu mengidentifikasi karakteristik setempat, topografi, vegetasi, adakah flora dan fauna di situ, adakah intinya respon adalah kita mengidentifikasi hal-hal khusus yang harus kita perhatikan di dalam dan di sekitar wilayah studi. Kalau ada landmark itu macam-macam sih sebenarnya, tidak hanya berupa sculpture atau hanya berupa bangunan. Landmark juga bisa berupa persimpangan jalan, atau lokasi-lokasi yang memiliki atau titik-titik yang memiliki nilai yang signifikan bagi masyarakat setempat, atau memiliki nilai historis atau nilai kultural yang signifikan. Features atau karakteristik khusus landmark lainnya adalah struktur-struktur tertentu seperti jembatan mungkin. Kalau kebetulan lokasi kalian itu dibelah oleh sebuah sungai, atau ada sebuah sungai yang melalui beberapa titik di lokasi wilayah studi kalian, maka mungkin ada beberapa jembatan di situ, dan jembatan-jembatan itulah yang kemudian menjadi karakteristik khusus atau site features yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. So begitu kita identifikasi itu, kita beri plot, kita beri titik-titik di dalam peta atau diagram yang akan kita kembangkan, dan kita sudah siap untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Oh, tapi sebelum saya lupa, identifikasi karakteristik khusus dan landmark ini tidak hanya sekedar di situ ada gedung, di situ ada patung, di situ ada obelisk, di situ ada apa gitu. No, tapi ketika kalian mengidentifikasi masing-masing landmark dan masing-masing karakteristik khusus dan masing-masing karakter itu, ada baiknya juga kalian mencatat mengapa elemen-elemen tersebut, komponen-komponen tersebut menjadi landmark bagi wilayah studi dan sekitarnya. Gitu. Sudah tahu landmarknya di mana saja,
sekarang saatnya mengidentifikasi titik-titik atau lokasi-lokasi yang berpotensi untuk menjadi titik akses dan titik penghubung ke jaringan jalan yang berada di sekitar atau di sekeliling lokasi. Katakan lingkaran biru tua ini adalah site atau wilayah studi kalian. Dan di sekitar site tersebut ada empat, kenapa ini kok BBC? Ini harusnya ABCD. Anyways, dan empat titik akses utama gitu. Saya kira kalau kalian sudah melihat dokumen best practices yang saya unggah ke Classroom, kalian ada bayangan entry point atau titik masuk ke dalam lokasi itu seperti apa. Titik masuk itu tidak serta merta pokoknya di sini, di sini, enggak. Tapi point A itu terhubung dengan jaringan jalan apa, point B itu terhubung dengan jaringan jalan apa, C dengan jalan tol mana, dengan pintu masuk atau pintu keluar tol mana, dan lain sebagainya gitu. So, saya iterasi kembali mengidentifikasi titik-titik atau lokasi-lokasi yang berpotensi untuk menjadi titik akses dan titik penghubung ke jaringan jalan di sekeliling lokasi. Contoh connect adalah sebagai berikut. Titik aksesnya bisa berupa terowongan. If kalau seandainya kalian kebetulan ketika nanti kelak berpraktek kalian memperoleh site yang berbukit dan adalah melalui terowongan. Akses point yang lainnya bisa berupa jembatan atau jalan tol atau bahkan mungkin jalan setapak. Kalau misalnya ada jalan setapak di situ, itu juga bisa dijadikan access point. Akses di sini adalah akses untuk semua, tidak hanya akses untuk kendaraan, begitu, kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan bermotor, tapi untuk semuanya. Jadi bisa identifikasi titik-titik yang bisa dijadikan access point bagi pedestrian, bagi kendaraan dan lain-lain. Contoh ekstrim access point ini adalah infrastruktur akses ke dalam sebuah kota bersejarah, itu lokasi bersejarah. Di pertemuan kita sebelumnya di teori perancangan, saya sudah pernah menyampaikan beberapa foto dan sedikit latar belakang tentang lokasi ini, seingat saya begitu. Tapi kalau ada yang lupa, ini adalah akses point dari kota baru ke kota lama. Kota lamanya berada di puncak bukit begitu, dan salah satu akses pointnya karena dia perbedaan elevasi yang cukup tinggi sehingga harus ada semacam infrastruktur berbasis rel begitu, atau kereta yang membawa pengunjung dari bawah ke atas, begitu pula sebaliknya. So, access point atau bagian connect ini bisa berarti macam-macam. Speaking of trains, berarti salah satu access point yang bisa kalian pertimbangkan kalau kebetulan lokasi yang kalian pilih itu ada terminalnya, ya terminal itu juga termasuk access point, transport hub dan lain sebagainya begitu. So, itu adalah langkah kedua. Sekarang langkah ketiga, join. Di langkah ketiga ini kita coba hubungkan titik-titik akses yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya untuk membentuk pola jalan yang baru. Pola jalan tersebut yang kalian susun dengan menghubungkan titik-titik akses itu akan membentuk blok-blok yang baru. Coba saya bisa annotate nggak ini? Kalau tadi misalnya ini adalah wilayah studi, kalian sudah mengidentifikasi landmark. Itu landmark 1, landmark 2, landmark 3, lalu kalian mengidentifikasi access point. Itu access point 2 ada 3 atau mungkin
4 atau 5. Langkah selanjutnya adalah to join atau menghubungkan titik-titik akses yang telah diidentifikasi. Oh, mungkin ada akses juga di sini. Let's say skip a couple more points. Beberapa bisa kita coba hubungkan seperti demikian. Nah, dalam menghubungkan titik-titik akses yang telah diidentifikasi ini bisa jadi ada beberapa titik yang tidak bisa kita hubungkan secara langsung. Misalnya dari sini ke sini, atau dari atau dari sini ke sini. Bisa jadi tidak semua titik akses itu bisa kita hubungkan secara langsung, tapi bisa jadi hubungan mereka sifatnya tidak langsung begitu. Atau titik-titik akses yang tidak bisa dihubungkan secara langsung ini adalah karena perbedaan fungsinya. Misalnya jalan setapak dengan jalan utama gitu. So itu perlu ditilik kembali. Tapi dari akses point ini tadi, oh, alright. Saya kira bisa diundo dari sini. But anyway, then if I get rid of this. Itu. So, ini akan membentuk pola pola blok-blok blok-blok kota yang baru. So, let's say ini adalah blok A, blok D, E, dan ada 6 blok yang baru yang terbentuk di situ. Please excuse my excellent handwriting. So, say. Oh, saya kira itu muncul di slide aslinya. Gak apa-apa. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, mungkin atau punya pendapat yang berbeda. Ini langkah ketiga. Tadi sudah yang pertama adalah mengidentifikasi landmark atau ciri-ciri khusus. Yang kedua, identifikasi access point. Yang ketiga adalah menghubungkan titik-titik akses yang telah diidentifikasi. Tapi perlu catatan tambahan di situ bahwa barangkali tidak semua titik akses itu bisa dihubungkan secara langsung gitu. Kalau sudah punya pembagian blok seperti ini, maka kita bisa bergeser ke langkah selanjutnya, movement. Sayangnya itu gambarnya hilang. Coba saya gambar lagi di sini. Punya bentuk layout. So, kita lihat rute-rute potensial yang sudah terbentuk, yaitu sudah sekian lama pakai graphic pad tapi I'm still not getting used to this. Rute 1, rute 2, rute 3, ada 3 rute yang terbentuk kurang lebih gitu. Cobalah kalian lihat rute yang terbentuk dan kalian tentukan hierarki rute dalam lokasi. Penentuan hierarki rute ini bisa kalian lakukan dengan mengikuti peraturan peraturan daerah atau peraturan tata ruang setempat. Apakah akses dari titik A ke titik B ini adalah jalan kolektor primer atau jalan arteri primer, arteri sekunder dan lain sebagainya. So, kalian bisa melakukan penentuan hierarki rute seperti itu, atau bisa juga menentukan hierarki rute menurut tingkat keterhubungan dengan permukiman atau dengan kegiatan di sekitar wilayah studi. So, kita nggak cuma melihat apa yang terjadi di dalam site, tapi juga melihat kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekeliling atau di seputar site. So, dan saya ingin menyarankan
menyarankan di apa saat menyusun hierarki rute ini um, coba dibuat coba dibuat berdasarkan color color code begitulah. Kalau misalnya um, kalian bagi menjadi rute rute apa rute rute hitam dan rute biru katakan. Um, oh, cobalah barangkali bisa barangkali ada tambahan ada tambahan. Let's imagine ada access point tambahan di situ. So katakan rute kalian bagi rute menjadi rute biru dan rute hitam. Rute hitamnya mana? Let's say rute hitamnya adalah di sini. Rute hitam, ada rute biru. Um, dalam melakukan penentuan hierarki ini, kenapa saya bilang coba cari yang rute dengan keterhubungan atau rute dengan hierarki tinggi dan lain sebagainya, adalah penentuan hierarki rute ini adalah untuk menentukan atau memprediksi rute mana yang cenderung ramai dan rute mana yang lebih tenang begitu. Katakan rute hitam itu adalah rute dengan tingkat keterhubungan yang tinggi, maka rute hitam ini adalah rute-rute yang paling ramai. Uh, di sekitar rute yang ramai tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang cocok untuk dihadirkan adalah ya sebenarnya kegiatan yang dihadirkan bisa macam-macam gitu. Tapi rute-rute yang ramai itu mungkin lebih cocok untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti kegiatan retail gitu. Rute yang biru adalah rute yang memiliki tingkat keterhubungan rendah. Dan rute-rute ini adalah rute-rute yang relatif sepi sehingga lebih cocok untuk fungsi-fungsi seperti hunian gitu. Hunian dan kegiatan komersial lainnya yang mungkin lebih membutuhkan ketenangan begitu. Blok perkantoran misalnya. Blok perkantoran kalau seandainya dia berhadapan langsung dengan jalur sirkulasi yang ramai, tentunya itu akan tentunya itu berpotensi untuk berpengaruh terhadap kinerja dari karyawannya. Maybe not gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Movement soal pembagian hierarki rute? No. Okay. Selanjutnya adalah use. Harusnya tadi pakai harusnya saya pakai animate title-nya aja tadi. Anyways, so udah ketemu rute-rute yang sepi, maka membagi land use-nya berdasarkan keramaian rute itu tadi. Intinya pada langkah ini adalah untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk tata guna lahan, untuk guna lahan atau untuk kegiatan yang akan kalian hadirkan begitu. So di sini pada langkah ini kita bisa mulai mencoret-coret, let's say kalau kita ngikutin standarnya, kalau mau kuning nggak kelihatan. Just use orange. Barangkali karena ini adalah ada rute yang tenang begitu, maka daerah sini hunian dan komersial atau perkantoran yang lebih tenang begitu. Terus yang di rute-rute ramai, maka di sini lebih didominasi oleh kegiatan retail, rumah dan lain sebagainya gitu. Terus yang bisa ramai, bisa tenang, perkantoran bisa dilakukan bersinggungan dengan rute yang ramai dan sepi itu tadi. Misalnya percampuran
campuran antara berbagai macam fungsi lahan dan kegiatan inilah yang akan membuat pengalaman keruangan di dalam lokasi studi itu menjadi lebih kaya begitu. Jadi nggak melulu rumah saja atau nggak melulu perkantoran saja gitu. Berikutnya adalah streets. Kalau sudah sampai ke titik ini, um, saran saya sih kalian mengembangkan jaringan jalan sesuai dengan hierarki rute yang ditentukan sebelumnya um, untuk mendukung kegiatan yang dihadirkan pada langkah penentuan use ini tadi. So, um, jaringan jalan apa yang sesuai uh, dan use-nya tadi. Start all over again. Barangkali ini adalah atau memiliki dimensi yang paling lebar. Dan ini adalah jalan-jalan yang cukup lebar tapi tidak selebar jalan utamanya begitu. Dan jalan utama ini barangkali kalian bisa mengembangkan sebagai sebuah boulevard atau jalan dengan peneduhan dan lain sebagainya. So jaringan dan jalan-jalan yang lainnya mungkin secara hierarki jalan tidak hanya berhubungan dengan dimensi jalan tapi juga berhubungan dengan fasilitas apa saja yang disediakan untuk mendukung jalan tersebut, untuk mendukung jalan dan kegiatan di seputar jalan tersebut. So dimensi lebar jalan, terus kemudian jalur pejalan kaki, jalur pedestrian, dan RTH di seputar jalan itu juga bisa kita mulai kita pertimbangkan pada langkah ini gitu. Ini ada beberapa ilustrasi mengenai perbedaan hierarki jalan. I suppose kalau di gambar di sudut ini kalian bisa melihat bahwa jalan ini adalah jalan utama begitu. Dia memiliki tingkat keramaian yang cukup tinggi. Ada dari ilustrasinya ada kendaraan, ada beberapa pedestrian. Jadi ada pertemuan antara beberapa pengguna jalan di sini gitu. Jalan itu contoh jalan yang lain mungkin jalan-jalan permukiman di sini di jalan-jalan permukiman barangkali interaksi antara kendaraan bermotor dengan pedestrian tidak terlalu tinggi begitu karena volume kendaraannya juga tidak terlalu banyak dan pedestrian yang saya mau bilang berkeliaran kok nggak enak ya, bersirkulasi di dalamnya tidak terlalu banyak juga, hanya kalangan-kalangan tertentu begitu. Lalu kalau melihat di gambar yang ketiga, ini barangkali setara dengan let's say jalan perumahan atau jalan kompleks perumahan atau jalan perkampungan begitu. Dia memiliki lebar jalan yang cukup lebar jalan yang cukup kecil, cukup sempit begitu, sehingga dia hanya bisa dilalui oleh hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan dan itu pun satu arah begitu. Ini juga ada kalau di sini mungkin jalan lingkungan atau jalan kampung begitu yang relatif sempit dan diapit oleh bangunan-bangunan yang cukup tinggi sehingga menambah kesan skala yang lebih kecil gitu. Ada beberapa kendaraan mungkin yang bisa mengakses lokasi atau jalan-jalan seperti ini, tapi biasanya jalan-jalan kayak gini terbatas pada kendaraan-kendaraan angkutan atau bahkan hanya kendaraan pribadi
kendaraan pribadi pemilik rumah di sekitar gitu. Ini contoh contoh salah satu jalan utama di kota Surabaya, Jalan Tunjungan. Kita bisa melihat kontras sekali lebar dimensi jalannya dan volume penggunaan jalannya. Ya, saat ini memang di jalan-jalan utama di kota Surabaya masih didominasi oleh pengguna kendaraan bermotor. Pedestrian masih belum terlalu banyak. Tapi belum banyaknya pedestrian di trotoar ini, saya kira ada selain karena no, sorry, rephrase that. Belum banyaknya bisa jadi karena berbagai macam faktor. Mungkin kegiatan ragam kegiatan di lokasi sepanjang jalan Tunjungan ini tidak memiliki interaksi yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Well, antar satu kegiatan, misalnya katakan ini adalah perkantoran, gitu kan? Katakan ada perkantoran, bank atau apa gitu. Bank di situ, terus kemudian tempat makannya di seberang jalan. Ini merah semua, malah nggak kelihatan. So, katakan ini tadi perkantoran tadi, terus kemudian tempat makannya di seberang jalan, atau vice versa, kantornya di sebelah sini, tempat makan merah lagi, hijau, tempat makannya di seberang jalan atau di sebelahnya dan lain sebagainya. So perbedaan keragaman fungsi inilah yang mengundang pergerakan dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Itu salah satu alasan mengapa di langkah sebelumnya ketika kita menentukan land use itu sebisa mungkin kita selain menentukan ini cocoknya di sini, cocoknya di sana, tapi komposisi antar land use ini yang juga perlu kita pertimbangkan supaya terjadi pergerakan bukan hanya pergerakan kendaraan, tapi pergerakan manusia di dalam lokasi tersebut. Tujuannya adalah supaya lokasi itu lebih hidup, gitu. I'm sorry to say, karena saat ini mungkin kelihatan ramai. Dilihat ini karena pakai slow shutter, jadi lampu kendaraannya terlihat seperti demikian. Jadi kelihatannya ramai dan yes ini pasti ramai, tapi yang ramai adalah kendaraan bermotor dan mereka melewati ruas jalan tersebut dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada pejalan kaki, jauh lebih tinggi daripada pejalan kaki. Sehingga dan kalaupun ada kegiatan pejalan kaki, maka biasanya kegiatan pejalan kaki itu nggak jauh-jauh dari tempat kendaraannya berparkir gitu. So and that's a shame. Gitu. Karena yang menghidupkan sebuah kawasan perkotaan itu bukan kendaraan bermotor, tapi manusianya, gitu. Manusia dan pergerakannya. Untuk memulai atau menginisiasi pergerakan itu, ragam fungsinya perlu kita pertimbangkan. Lalu plots, saatnya kita mempertajam penggunaan lahan di lokasi studi dengan menyesuaikan luas persil lahan, garis-garis sempadan, masa bangunan, skala dan kepadatannya untuk mewadahi kegiatan di dalam wilayah studi. Dalam langkah ini kita bisa mulai menentukan, let's say building setback itu tadi. Kalau ini adalah kendaraan, maka pedestrian, dan di sini adalah bangunannya. Di langkah ini kita perlu mengunjungi kembali perda yang berlaku seputar tata bangunan dan lingkungan, atau kalau syukur-syukur kalau sudah ada UDGL-nya, Urban Design Guidelines-nya, begitu, untuk melihat kembali berapa building setback yang diizinkan, gitu. Berapa setbacknya
Kemudian kalau dimensi jalannya kan ditentukan oleh hierarki jalannya itu tadi, dan bahkan mungkin di RTBL atau UDGL-nya sudah ada ketentuan mengenai lebar pedestrian way begitu. Building setback ini tidak hanya setback, tidak hanya kemunduran dari tengah jalan, tapi juga mungkin ada setback yang sifatnya diagonal atau sky exposure plane, sehingga bentuk bangunan yang mendikte sky exposure plane dan setbacknya berundak dan lain sebagainya. So langkah ini fokusnya adalah ke situ, karena kita tadi sudah mengembangkan jaringan sirkulasi, kita tadi sudah menentukan land use-nya gitu, dan kita sekarang mulai fokus ke masing-masing land use, masing-masing persil lahan. Apakah masing-masing persil itu nanti konfigurasinya demikian, atau masing-masing blok itu nanti terdiri atas beberapa persil seperti ini dan lain sebagainya. So kita mulai plotting dan pertajam penggunaan lahan di lokasi studi itu tadi. Tujuannya adalah untuk kita udah mulai memikirkan kegiatan apa saja yang akan dihadirkan di situ, dan seberapa intens kegiatan yang akan berlangsung itu tadi. Dan pembagian plot ini tentunya juga akan mempengaruhi wajah kawasan yang akan dihasilkan itu tadi. Dan masing-masing persil, bagaimana kita menata persil lahan, dan bagaimana persil lahan itu atau bagaimana posisi persil lahannya itu juga akan menentukan bagaimana kendaraan atau pengguna itu akan mengakses lokasi, mengakses masing-masing plot lahan. Itu misalnya di gambar pojok kanan ini, bangunan yang saya lingkari ini, dia lokasinya berada di sudut, dan dia bersinggungan langsung dengan jalan utama. Dan karena posisinya itu, para perencananya menggunakan titik singgung antara batas lahannya dengan jaringan sirkulasinya untuk memberikan akses ke lokasi, yaitu demikian. Atau penentuan plot itu juga bisa menentukan bentuk atau menentukan rupa blok itu sendiri. Blok masif seperti pada gambar utama. Jujur ini bagian tergantung persepsi kalian, tapi bagi saya blok masif seperti ini karakternya kurang mengundang gitu. Karakter yang kurang mengundang ini wajar dan harus ditampilkan gitu ya. Apabila blok yang dihadirkan itu adalah blok yang sifatnya untuk hunian gitu. Kalau blok komersial tampangnya kayak gini, saya yakin nggak akan ada customer yang mau datang, karena it doesn't look very inviting. Blok yang di tengah, walaupun kelihatannya serupa dengan blok di sebelah kiri, tapi dia memiliki akses di dasar. Dan akses inilah yang nantinya diolah sedemikian rupa agar dia lebih mengundang begitu, agar lebih mengundang bagi para pengunjung kawasan. Kalau soal bagian atasnya sih, dia dibuat agak monoton, agak boring, agar tidak mengundang, nggak apa-apa, karena tidak semua pengunjung akan mengakses fungsi-fungsi di lantai-lantai atas itu, hanya orang-orang tertentu saja. Speaking of which, itu plotting itu membawa kita ke langkah berikutnya. Saya tadi sudah menyebutkan bahwa pada beberapa kawasan atau pada beberapa ruas, bangunan itu perlu memiliki akses langsung, khususnya di lantai terhadap jalan begitu.
batas trotoar, ini ada pedestriannya, squiggly utama kendaraan bermotor. Pastikan bahwa setiap ruang terbuka, apapun itu, tapi ruang-ruang terbuka, entah itu jalan atau jalur pedestrian, setiap ruang terbuka, khususnya ruang publik, taman, RTH aktif maupun RTH pasif gitu ya. Pastikan bahwa ruang-ruang terbuka itu memiliki interaksi atau berinteraksi secara langsung dengan lantai dasar bangunan. Ini nggak kelihatan kalau lantai dasar. Let's say ini adalah bangunan multi-story dan ini adalah lantai dasarnya, ground floor. Gitu. Pastikan dia memiliki interaksi secara langsung, hubungan secara langsung dengan lantai dasar bangunan. Gitu. Tujuannya apa? Well, itu tadi untuk mengundang pengunjung bagi untuk kawasan komersial dan perkantoran, fasad atau lantai dasar yang berhubungan langsung dengan ruang publik ini, dia akan mengundang perhatian pejalan kaki dan berpotensi untuk merubah atau berpotensi untuk mentransformasi pejalan kaki itu menjadi pengunjung, begitu. Kalau bangunan tersebut, kalau misalnya bangunan ini adalah bangunan hunian multi-story seperti contoh ini, maka lantai dasar ini adalah untuk memudahkan kita mengidentifikasi pintu masuk, begitu. Paling nggak bagi penghuninya, begitu. Contoh lain, interaksi antara jalan dan ini adalah contoh interaksi antara jalan atau ruang-ruang terbuka dengan gedung, gitu. Untuk toko retail dan kegiatan fungsi-fungsi komersial lainnya di sisi kiri ini adalah ilustrasi yang sempurna menurut saya, gitu ya. Fasad atau wajah toko itu berinteraksi langsung dengan jalan, sehingga dia memudahkan akses bagi pengunjung, dan dia juga memiliki ruang untuk memamerkan dagangannya dan and whatnot, gitu. Yang di tengah ini ilustrasi blok-blok hunian, dan jalan yang melaluinya, gitu. Kita bisa melihat antara dua situasi yang berbeda. Dan ini bukan hanya karena di Asia yang banyak penghuni yang banyak foto yang disana juga di Edinburgh, interaksi antara jalan lorong di sepanjang jalan ini, dan dia dibandingkan di sekitar blok-blok hunian, fasad bangunan atau fasad toko yang ada di situasi di kiri, di mana dia tokonya berinteraksi langsung dengan jalan atau jalur-jalur sirkulasi di sekitarnya, gitu. Terakhir, cek kembali posisi dan keselarasan jaringan jalan. Mungkin pada titik ini, setelah kalian menentukan fungsi bangunan, menentukan fungsi blok-blok bangunan itu tadi, bahwa masih ada ruang untuk berimprovisasi atau ruang untuk bermain dengan menyelaraskan kembali atau menyesuaikan posisi-posisi jalan tertentu. Misalnya, you know what? Ini kalau misalnya lurus kalau misalnya jalan ini cuma lurus gini aja, kayaknya kurang menarik, gitu. So, mungkin kalian memutuskan untuk menggeser ruas jalan ini menjadi lokasinya terlihat lebih dinamis, atau mungkin ada sudut-sudut tertentu. Ada sudut-sudut tertentu di lokasi studi yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik tambahan, misalnya. Udah kebanyakan blok perkantoran.
sudut ini kita jadikan ruang terbuka, kita jadikan RTH tambahan, entah itu RTH aktif, entah itu RTH pasif gitu. Atau mungkin uh, kalian perlu menghadirkan jalan atau jalan penghubung tambahan. Misalnya jarak antara jalan utama ini dengan jalan lingkungan ini kok jauh ya, atau ruas jalan baru gitu. Kita usulkan jaringan jalan penyambung baru, konektor baru. Entah itu nanti entah itu khusus pedestrian atau khusus untuk kendaraan roda dua dan lain sebagainya. I don't know. Tapi di bagian ini, pada langkah yang terakhir ini, kalian ini adalah kesempatan bagi kalian untuk mengecek ulang posisi keselarasan jaringan jalan dan elemen-elemen lain agar tercipta uh, pemandangan yang menarik atau tercipta ruang-ruang yang menarik gitu. So ya yeah. Kalau ya ini adalah ini sama sebenarnya ini di Beijing, tapi ini sama seperti di kita kan, ada trotoar PKL. Kalau di sini trotoarnya dimanfaatkan sebagai perpanjangan dari rumah makan atau ruang makan atau bar yang ada di sepanjang jalan itu gitu. Um, sayangnya gitu ya sayangnya di kawasan ini pemanfaatan trotoar untuk kegiatan komersial sepertinya kurang bagus. Mengapa saya bilang kurang bagus? Karena ini ada pejalan kaki yang malah jalan di tepi jalan, bukan di trotoar gitu. Hal seperti ini bisa kita regulasi, bisa kita atur, um, sehingga kegiatan komersial dan kebutuhan untuk bersirkulasi itu bisa berjalan bersamaan begitu. Um, saya baru ingat apa? Saya lihat foto ini tuh saya baru ingat. Saya baru ingat bukunya Jan Gehl yang berjudul Life Between Buildings, gitu ya. Ketika kita membagi plot-plot lahan dan kita memberi garis sempadan antar bangunan, akan timbul celah-celah di antara bangunan itu. Seperti foto yang di sebelah kanan ini. Ini kan jalan yang terbentuk karena celah antara dua bangunan masif, begitu ya. Ini sekali lagi ini di Edinburgh. Kalau di kita, lorong-lorong seperti ini banyak kita jumpai di warung, kok warung, kampung, banyak kita jumpai di kampung dan biasanya lorong-lorong ini jadi warung, gitu ya. Um, dan bagi saya justru kehidupan di perkotaan itu menurut saya munculnya justru di antara bangunan-bangunan ini tadi, justru di celah-celah antar bangunan ini tadi. Dan menarik sekali itu fenomena yang ditangkap oleh Jan Gehl dalam bukunya yang berjudul Life Between Buildings. Saya sudah upload buku-buku itu di Classroom, di folder materi minggu kedua. Ada beberapa buku di situ dan di sini sudah saya highlight chapter mana saja yang berhubungan dengan masing-masing elemen itu tadi, gitu ya. Kalau kalian mau mengeksplorasi lebih jauh soal jalan dan bangunan dan bagaimana jalan dan bangunan itu saling berinteraksi, maka bukunya Jan Gehl, Life Between Buildings, khususnya chapter 1 dan chapter 4 itu perlu kalian baca. Kemudian bukunya Cliff Morton, Urban Design Street and Square, chapter 3 itu juga mendetailkan bagaimana interaksi antara jalur-jalur sirkulasi dan bangunan. Yang terakhir, Elizabeth Burton dan Lynn Mitchell, Inclusive Urban Design Streets for Life. Kalau ini fokusnya lebih ke bagaimana kita merancang dan menata jalan, agar jalan itu lebih bersifat inklusif begitu. Inklusif jadi tidak hanya mampu melayani mereka yang
mereka yang terlahir 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 normal atau sempurna, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan para lansia dan para difabel. Khusus untuk ruang terbuka, um, Peter Shirley dalam Moulton and Shirley Urban Design Green Dimensions adalah chapter yang ditulis oleh Peter Shirley sendiri, dan itu menjelaskan tentang ruang terbuka di dalam tentang ruang terbuka dan bagaimana dan ruang terbuka yang ideal dalam konteks rancang kota. Silahkan menandai kehadiran kalian. So, 9 langkah itu tadi. Ada yang mau berkomentar, ada yang mau tanya, mungkin ada yang kurang jelas. Monggo, saya beri kesempatan sekarang. Silakan Hana. Iya Pak, selamat pagi Pak. Saya Hana NRP72 izin bertanya Pak. Ada dua sih Pak yang mau saya tanyain. Sure. Yang pertama itu tadi berhubungan dengan yang langkah land use gitu Pak. Tadi kan kalau misalnya langkah land use itu kan berarti kita menentukan land use di satu site tempat yang kita tentukan nanti itu untuk perancangan kota berdasarkan kayak langkah-langkah yang sebelumnya tadi ada respon, lalu kemudian ada connect, ada join, ada movement, dan sebagainya. Lalu kemudian berdasarkan dari hasil analisis sebelumnya itu kan kita tentukan land use-nya begitu ya Pak, dari sepemahaman saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari sepemahaman saya juga perancangan kota ini kan sifatnya lebih mikro ya Pak, daripada yang berarti karena sifat mikronya itu dia berkaitan dengan mungkin land use atau penggunaan lain yang sebenarnya sudah ditentukan gitu Pak. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan begitu Pak, kayak misalnya dari yang ditentukan, oh harusnya di blok ini dijadikan misalnya perdagangan jasa gitu. Tapi ternyata kalau misalnya berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya, tadi langkah-langkah sebelumnya ternyata, oh nggak cocok ini jadi perdagangan jasa. Nah, lalu kemudian yang harus dilakukan itu seperti apa Pak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang pertanyaan keduanya langsung saya sebutkan saja atau tunggu jawab dulu Pak? Um, boleh disebutkan sekarang. Nanti kalau saya lupa kan saya tanya lagi. Oh, oke, oke Pak. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua itu tentang ini sih Pak. Tadi cukup menarik sih Pak. Bagaimana tadi kan kita banyak bicara tentang apa namanya, tentang wilayah perdagangan jasa, lalu kemudian fasadnya seperti apa, bentuk buildingnya seperti apa. Nah, yang saya ingin tanyakan, oh ya, terus juga tadi bagaimana sayangnya di kita gitu ya Pak, untuk jalanan itu yang mendominasi um, masih uh, kendaraan daripada manusianya sendiri. Ya, padahal yang tinggal di kota kan manusianya sendiri gitu ya Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa ya Pak di tempat kita rata-rata active frontage itu kayak masih kurang untuk diimplementasikan. Padahal mungkin menurut saya sendiri, saya rasa kalau misalnya bisa diimplementasikan namanya active frontage itu kayaknya bisa jadi salah satu apa ya Pak, pemicu buat supaya orang-orang lebih banyak pakai jalannya, supaya mungkin jadinya kendaraan nggak terlalu, ya setidaknya berkurang sedikit gitu. Padahal juga maksudnya kayak kalau misalnya dilihat sebenarnya orang Indonesia suka jalan-jalan kan Pak. Maksudnya kalau jalan saya kurang tahu sih Pak, tapi sebenarnya kita semua suka jalan-jalan. Kayak misalnya orang Indonesia yang bahkan pergi ke luar negeri, kayak misalnya ke Singapura, kalau ditanya pergi kemana, pergi ke Orchard Road. Kayak sebenarnya basically kan kalau misalnya Orchard Road itu kan just a very long road, yang dimana mungkin kiri kanannya ada perdagangan jasa gitu kan Pak. Terus kayak kenapa lalu kemudian kalau misalnya pergi ke Jogja, perginya kemana, ke Malioboro, itu kan juga kurang lebih jadi sesuatu hal yang sama gitu Pak. Tapi kenapa active frontage ini tidak diimplementasikan secara lebih banyak gitu Pak? Padahal kayaknya sepertinya menarik. Terima kasih Pak. Oh wow, oke. Pertanyaan kedua itu berat sebenarnya. Tapi yang pertama, saya coba tackle yang pertanyaan pertama dulu. Yes, urban design ini atau perancangan kota ini skalanya lebih mikro dibandingkan penyusunan let's say RDTR lah. RDTR tuh masih cukup makro sebenarnya. RDTR dan peraturan zonasi itu kan makro. Yang kemudian didetailkan kembali ke dalam RTBL dan kawan-kawan. Nanti saya akan tunjukkan konstelasinya ketika kita bicara soal konteks rancang kota yang ideal itu nanti.
Ilustrasi yang saya berikan di sini saat ini sifatnya lebih umum, tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan rencana tata ruang apapun begitu. So, kalau seandainya kalian dihadapkan oleh situasi seperti ini gitu ya, maka proses analytical thinkingnya kurang lebih atau general train of thought-nya kurang lebih seperti itu. Kalau jalannya rame ya komersial, kalau jalannya sepi hunian. Gitu. Tapi pada kenyataannya, kalau kita bicara soal land use atau peraturan zonasi, um, kita nggak bisa serta merta merubah land use itu komersial jadi hunian atau industri jadi apa begitu kan tidak seperti itu juga gitu. Tapi di dalam peraturan zonasi itu dia mengizinkan variansi kegiatan walaupun tidak banyak gitu. Tapi dia mengizinkan beberapa variansi kegiatan. Um, Misalnya fungsi permukiman mungkin ada perkantoran di situ. Terus dan begitu pula sebaliknya di antara perkantoran komersial mungkin ada pemukiman atau hunian yang ada fungsi-fungsi hunian di situ. Itu. Mengapa variansi-variansi ini diizinkan? Karena kalau kita mau lihat ke depannya gitu ya, banyak sekali blok-blok apartemen yang berdiri di atasnya kegiatan komersial. Let's say kalau di Surabaya itu di perbatasan Surabaya Sidoarjo ada City of Tomorrow atau Cito. Cito itu bawahnya full kegiatan komersial, atasnya apartemen blok hunian. Tunjungan Plaza juga sama, arahnya ke situ. Pakuan Trade Center dan lain sebagainya, arahnya semuanya ke situ. Di dekatnya Pakuan Trade Center juga ada Landmark itu juga sama, komersial hunian. Artinya apa? Kita nggak bisa mensegregasi guna lahan itu secara horizontal lagi sekarang. Tapi kita perlu mensegregasi dan mendistribusikan land use itu secara vertikal juga. Karena ruang yang kita huni sekarang ini adalah ruang tiga dimensional. Begitu. Jadi variansi-variansi itu masih diizinkan. Asal nggak terlalu ekstrim gitu ya. Dan lagian ketika kita menemukan bahwa kalau nanti kalian berpraktek dan kalian ketika mengerjakan sebuah proyek desain kawasan dan kalian menemukan bahwa oh you know what, ternyata berdasarkan analisis yang kita lakukan blok ini lebih sesuai untuk kegiatan X misalnya. Padahal yang direncanakan adalah kegiatan Y, tapi cocoknya untuk X. Kalian bisa mengusulkan itu kepada pemilik proyek, kepada Pemkot, Pemprov dan sebagainya gitu. So karena harapannya ketika kalian menyusun rencana atau menyusun desain kawasan ini ada ide-ide baru yang muncul, yang bisa diusulkan ke atas gitu, ke otoritas dan lain sebagainya gitu. Inovasi itu munculnya karena salah satunya adalah karena peraturannya mengatakan demikian, tapi di lapangan kondisinya mengindikasikan yang lain gitu, sehingga bagaimana kita bisa menjembatani antara peraturan yang ada dengan kondisi di lapangan gitu. Tujuannya desain itu adalah itu, salah satu tujuannya desain, bukan tujuan utamanya, sorry. Itu menjawab soal itu, harapan saya bisa menjawab pertanyaan soal usulan kegiatan itu tadi. Lalu untuk active frontage, saya kira populasi pejalan kaki kalau di Jakarta itu arguably lebih banyak dibandingkan di Surabaya karena pendekatan transport TOD-nya itu, karena pendekatan TOD sudah mulai berjalan, sudah mulai diimplementasikan di Surabaya. Saya kira transit hubnya yang utama masih ya itu aja, tapi paling enggak
kita sudah mulai paling nggak kalau di Surabaya trotoar sudah mulai dipikirkan dan keterhubungan trotoar itu sudah mulai dipikirkan. Tinggal bagaimana mengundang supaya bagaimana mengundang penggunanya gitu aja. Kalau dalam kasus let's say jalan Tunjungan aja. Kalau dalam kasus jalan Tunjungan saya dulu melaku nang Tunjungan gitu ya, sesuai dengan lagunya Rek Ayo Rek melaku nang Tunjungan gitu. Saya dulu jalan-jalan di sepanjang ruas jalan Tunjungan itu um, hanya karena saya butuh aja gitu. Tapi saya hanya memanfaatkan ruas jalan itu saja. Itu pun hanya saya hanya bergerak dari satu toko ke toko yang lain, satu atau dua toko. Um, saya nggak tahu sekarang. Kayaknya sudah nggak ada lagi tokonya. Bintang Palapa. Dulu ada toko namanya Bintang Palapa di situ. Di sebelahnya, terus kemudian beberapa toko, selisih berapa toko gitu ada Gading Murni. Gading Murni. Keduanya adalah toko alat-alat tulis. Bintang Palapa lebih spesifik ke alat-alat grafis dan arsitektur, market dan lain sebagainya gitu. Dan saya butuhnya ke Bintang Palapa. Kalau misalnya nggak nemu ya saya larinya ke itu ke mana ke Gading Murni. Saya ke saya ke mana ke Tunjungan dan jalan kakinya cuma di antara dua toko itu aja gitu. Dan kebanyakan menurut pengamatan saya waktu itu kebanyakan orang-orang juga kayak gitu. Kalau nggak ke bank di sebelah kayak agak jauh agak kesinian yang tempat titik saya ini, kalau nggak ke bank dia orang itu lalu keluar dari bank, kalau nggak langsung menuju kendaraannya, kalau dia nemu ada warung atau ada yang jualan di sebelahnya bank itu dia baru ke situ. Jadi jarak berjalan kakinya itu memang nggak terlalu signifikan. Itu bukan karena nggak nyaman sih sebenarnya kawasannya, tapi karena ya kawasan itu sifatnya sebutuhnya begitu. Makanya saya tadi mengilustrasikan kalau ada perkantoran di sini, terus kemudian tempat makan di seberang jalan, dan karyawan yang kerja di kantor ini kemudian menyeberang jalan untuk makan di situ dan lain sebagainya. Pergerakan inilah yang akan membuatnya lebih atraktif, membuatnya lebih hidup gitu. Kayaknya di mulai muncul kafe dan restoran yang memiliki outdoor setting dan itu mulai ramai dikunjungi. Um, tapi itu pun masih baru sebatas berhenti di depan, parkir di depannya kafe, kemudian makan di kafe tersebut. Um, kita perlu lebih banyak lagi kafe-kafe seperti itu dan kegiatan-kegiatan serupa seperti itu gitu. Untuk mengundang pergerakan. Aku habis makan siang di kafe A. Restoran B itu jual pencuci mulut yang enak. Gitu. Aku mau ke sana habis ini. Jadi dari sini ke sini gitu, dan lain sebagainya. Oh, variasi kegiatan itu yang perlu kita tilik kembali. Di dalam kawasan itu, kalau ingin menghadirkan active frontage ya, di dalam kawasan itu, apakah kegiatannya seragam semua? Kalau kegiatannya seragam, ada kemungkinan pergerakan manusia di situ minim karena dia akan berhenti, memarkir kendaraannya di situ dan dia akan memenuhi kebutuhannya di satu tempat itu aja udah. Dia mungkin nggak akan tertarik untuk melihat ke kanan kirinya gitu. So, kalau aktivitas itu beragam, warna-warni, dia atraktif. Di sana ada apa ya? Di sana ada apa ya? Itu akan mengundang pergerakan, atau istilahnya kalau di dalam transportasi itu adalah trip magnet gitu. Itu menjadi trip magnet dan trip generator gitu. Um, so, active frontage, kembali lagi ke active frontage, fasilitasnya sudah ada, jaringannya sudah ada, tinggal kita analisis kembali, what's going on, apa sih yang terjadi pada frontage tersebut gitu. Kita nggak bisa sepenuhnya mengendalikan perilaku manusia,
Tapi paling enggak kita bisa mengantisipasi dengan menghadirkan beragam kegiatan gitu. Dan itu pendapat saya sih, tapi mungkin uh, para ahli yang lain akan memiliki pendapat yang berbeda. We don't know. Tapi terima kasih Hana atas pertanyaannya. Semoga penjelasan saya bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Okay. Okay, so ini tadi bacaan yang saya sarankan. Saya juga menyarankan software Kalau mungkin kalian sudah tahu, sudah pernah mendengar software ini, CityCAD dan Streetscape Pro. Keduanya bisa kalian peroleh dengan gratis. Saya sudah sediakan linknya di Classroom untuk mendownload. Kalian bisa mengaksesnya secara gratis dan kalian bisa dapat lisensi academic license yang berlaku selama 1 tahun. Dan bisa diperpanjang tahun-tahun berikutnya. Academic license itu kalau menggunakan email dan kredensial dari ITS. Saya sudah coba, prosesnya agak lama antara kita download dan mengirim permohonan academic license itu 1 atau 2 hari. Tapi setelah itu oke, setelah itu udah jalan. Yes, ada pertanyaan? Iya Pak, izin bertanya. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak mengenai teori 9 langkah merancang kota ini. Sebenarnya apakah teori ini ada asumsinya gitu Pak? Kayak misalnya teori ini untuk lahan yang kosong ataukah ini ada asumsi lahan terbangun atau gimana Pak? Soalnya saya bingung aja. Apakah teori ini diciptakan untuk sebuah lahan yang telah terbangun atau bagaimana? Itu aja sih Pak. Okay, good question. It's bukan teori per se, tapi cuman langkah teknis saja sih yang saya kemukakan itu tadi. Tidak mengasumsikan bahwa lahan itu kosong, tapi juga sekaligus tapi langkah-langkah itu bisa juga diadaptasi ke lahan yang sudah terbangun gitu, access point dan lain sebagainya. Ketika kalian mengerjakan tugas kelompok, tugas besar kalian itu, kalian akan melakukan hal-hal yang sama sebenarnya. Mengidentifikasi entry point-nya, exit point-nya mana saja, terus kemudian bagaimana jaringan jalannya, adakah yang bisa dimodifikasi dan lain sebagainya gitu. Tentunya nggak akan se ekstrim misalnya ini ada satu plot lahan kelihatannya bagus nih kalau misalnya kita potong dengan jalan gitu. Mungkin nggak se ekstrim itu, tapi di dalam tapi saya ingatkan kembali di dalam latihan atau di dalam tugas itu kita juga tidak menutup kemungkinan kalian mengubah jaringan jalan, mengubah susunan jalan. Tahun lalu yang kemarin ada kelompok yang mengambil studi kasus di Jalan Kayun. Kemudian mereka memutuskan karena ada beberapa ruas jalan yang dimensinya cukup kecil dan itu menurut mereka kurang optimal gitu ya. Akhirnya mereka tutup jalan itu. That's fine. Kita nggak menyalahkan kok, itu boleh-boleh saja dilakukan asal ada landasannya. Asal landasannya adalah pertimbangan teknis itu tadi, bahwa kalau jalan ini ditutup maka kita bisa mengoptimalkan intensitas pemanfaatan lahan. Kalau misalnya kalian mau memotong satu blok, satu blok itu kalian potong untuk dijadikan 2 blok, tentunya kami juga nggak masalah dengan itu, karena toh ini cuma urban design exercise gitu ya. Kalian tidak akan menghasilkan sebuah dokumen resmi yang serta merta mempengaruhi gaya hidup dan kelangsungan hidup warga setempat begitu. Tapi paling nggak
kami memberikan kebebasan bagi kalian untuk mengutak-atik, dan oleh sebab itu saya mengemukakan 9 langkah ini tadi gitu. Kalau misalnya access point-nya sudah teridentifikasi, jaringan jalannya sudah kalian identifikasi ulang, lalu setelah kalian analisis ada beberapa hal yang sebaiknya dirubah tapi tidak bisa dirubah karena let's say dia adalah hal yang harus dipreservasi. Hamid Shirvani, elemen rancang kota, harus dipreservasi sehingga dia tidak boleh dirubah. Dia adalah heritage, ya sudah, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. So kalau kembali lagi asumsi lahan terbangun atau tidak, asumsi ini adalah langkah-langkah yang sifatnya umum, general begitu. Mungkin tidak semua langkah akan kalian lalui. Lagi-lagi karena mungkin kepentok perdanya nggak bisa Pak, ininya nggak bisa Pak, ya sudah nggak apa-apa. Ini bukan 9 langkah saklek begitu ya. Ada beberapa langkah yang bisa kalian lewati begitu karena suatu hal. Kalau kalian memutuskan nggak mau pakai 9 langkah itu, nggak ada masalah juga gitu, nggak ada masalah gitu. So, ini saya hanya mengemukakan alternatif dengan asumsi yang umum gitu. Ini bisa diterapkan di lahan yang masih kosong atau di lahan yang sudah terbangun untuk memodifikasi lingkungan yang ada gitu. Siap, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Semoga saya sudah membuat langkah-langkah itu agak mudah dipahami gitu. 9 langkah pakai software pula, too easy gitu. Tapi again, 9 langkah itu tadi sifatnya general dan menurut saya masih oversimplification gitu. Kenapa? Karena di balik upaya kita memodifikasi ruang terbangun built environment itu, ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, urban design kalau menurut Prof. Muhammad Danisworo, urban design itu harus memenuhi 3 kualitas, yaitu kualitas fungsional, kualitas visual, dan kualitas lingkungan. Mengapa demikian? Apa yang dimaksud dengan demikian? Yang pertama kualitas fungsional, yaitu keterkaitan, keterpaduan, keteraturan, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan lahan. Yang kualitas kedua adalah kualitas visual. Dia harus jelas fungsinya apa, yang soal fasad itu tadi. Dia harus memenuhi kualitas keindahan, karakter, mencerminkan karakter budaya setempat, karakter lokasi, karakter dan lain sebagainya. Dan dia harus memiliki jati diri. Jati diri dalam artian begitu kita masuk ke kawasan tersebut, kita tahu kalau aku sudah sampai di Jalan Raja Wali, aku sudah sampai di Jalan Sudirman misalnya. Jati dirinya apa? Yang terakhir, kualitas lingkungan. Ini selain iklim dan ekologi, dia juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Gitu. Itu menurut Prof. Danisworo. Dan kualitas fungsional, visual, dan lingkungan ini bisa kita interpretasikan secara lebih luas selama itu masih di dalam konteks yang berlaku. Barangkali kalian sudah pernah atau sudah sering melihat diagram rencana pembangunan, rencana umum, dan rencana rinci tata ruang ini gitu. Kita fokusnya saat ini adalah khususnya RDTR kabupaten dan kota, dan kalau kita mau kejiwantahkan lagi, kalau kita mau kerucutkan lagi,
ada beberapa ketentuan yang berlaku di sini. RW kabupaten, RT RW kota dan RDTR itu mereka adalah peraturan penataan ruang, dan kita saat ini mainnya di di peraturan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi Perda Bangunan Gedung. Perda Bangunan Gedung ini kemudian digunakan sebagai landasan penyusunan RTBL atau atau peraturan rancangan kota. RTBL ini biasanya diterjemahkan atau diperdakan, dijadikan landasan atau input bagi penyusunan peraturan wali kota atau peraturan bupati. Kedua dokumen inilah yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB gitu. More or less begitu sampai ke IMB. Kita mainnya nanti di dalam praktek perancangan kota ini adalah di RTBL dan peraturan rancangan kota gitu. Lagi-lagi kita perlu melihat kembali konteksnya, yaitu kalau sudah ada perda mengenai bangunan gedung, that will make your job a whole lot easier gitu, karena di sini di perda inilah ada detail-detail mengenai building setback, sky exposure plane dan lain sebagainya gitu. Kalau belum ada, ya mau nggak mau kita harus mengkalkulasi dari awal. Di balik semua itu, kita juga perlu memahami bahwa wajah kota kita sendiri itu penuh dengan kontras. Kontras, ada dualisme di situ, ada konflik yang sekaligus menunjukkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan sebagai sebuah society begitu. Wajah kota kita penuh dengan kontras, ditandai secara gamblang dengan dualisme sosial, kultural, ekonomi, baik secara fisik maupun non-fisik. Ada dua kelompok masyarakat sosial ekonomi yang keberadaannya seakan-akan mengandung konflik, namun kenyataannya hidup berdampingan dan saling membutuhkan atau coexisting itu tadi. Kita bicara soal hal-hal ini adalah hal-hal yang sifatnya intangible gitu ya, dan kita coba mengakomodasi ini atau mewadahi ini semua ke dalam sebuah ruang atau kawasan yang sifatnya tangible gitu. Kita bicara soal formality, informality, urban informality gitu kan, kemudian dalam tanda kutip si kaya dan si miskin gitu, semuanya hidup berdampingan gitu. Dan keragaman budaya. Saya nggak bisa menemukan ilustrasi yang lebih bagus gitu ya mengenai keragaman budaya ini gitu. Tapi ya nggak usah jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Tapi dalam satu kota besar aja, kota besar manapun, mau Surabaya, mau Manado, mau Jakarta, kota itu adalah melting pot, adalah tempat bertemunya berbagai macam budaya. Kota-kota besar di Indonesia manapun, kota-kota besar manapun di Indonesia, dia adalah tempat bertemunya berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dan karena dari ujung ke ujung kita punya kita punya berapa ratus bahasa yang berbeda, bahasa daerah, 700 kalau nggak salah ya, atau lebih gitu. Itu adalah cerminan betapa majemuknya masyarakat kita gitu. So ini juga perlu kita pertimbangkan, karena apa? Dari A sampai Z itu punya nilai-nilai yang berbeda, punya nilai-nilai kultural yang berbeda, punya nilai-nilai sosial yang berbeda. Itu perlu kita wadahi juga. Jangan sampai merugikan kelompok yang lain. Terus mengenai dualisme tadi, si kaya dan si miskin, ketimpangan ekonomi. Data terakhir yang saya intip dari World Bank, indeks Gini kita itu di sekitar 39, mendekati 40, masih jauh dari 40 sih, tapi kita di 39, sekian. Yang artinya ketimpangan ekonomi kita cukup tinggi. Mind the gap, yes, economical gap itu masih ada. Dan itu tercermin itu bermanifestasi ke dalam ruang fisik yang kita hadirkan. Ini adalah Surabaya, Kampung Tunjungan yang cukup masif di situ. Ada beberapa kegiatan komersial lainnya, ada kegiatan-kegiatan komersial yang sifatnya lebih blok masif, dan
kalau kalian pernah menelusuri blog tersebut, ini adalah perkampungan yang sangat-sangat padat gitu. Ini adalah dualisme, ini adalah kenyataan urban, kenyataan lingkungan urban kita. Gitu. Dualisme wajah perkotaan kita. Ada yang megah, tapi di balik itu semua ada yang sangat-sangat padat. Dan hebatnya kedua lingkungan yang hidupnya saling berdampingan ini itu saling membutuhkan somehow, gitu ya. Dan itu yang perlu kita wadai, dan itu menurut saya adalah keunikan dan karakteristik utama dari lingkungan perkotaan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, gitu. Ada teman saya yang mengatakan dia pernah berkunjung ke Jakarta, landing, dia bilang begitu mendarat di Soekarno Hatta, terus kemudian menuju ke pusat kota, it's amazing karena infrastrukturnya yang sedemikian rupa dan terasa banget bahwa Jakarta itu a very developed city. Gitu. Tapi kalau kita jalan di celah-celah bangunannya, gitu, walking around Jakarta feels like walking around Dhaka in Bangladesh, dia bilang. Well, saya mengatakan nggak cuma Jakarta sih gitu. Surabaya juga sama kayak gitu. Surabaya dan Jakarta itu tidak ubahnya adalah sebuah kampung yang besar menurut saya begitu. Dan karena dia berasal dari Asia Selatan, Pakistan, dia cuma ketawa aja ketika saya mengatakan itu karena di tempat dia juga sama. Gitu. Karakter inilah yang perlu kita akomodasi dan menurut saya perlu kita pertahankan itu karena dinamika formality dan informality inilah yang turut membangun resiliensi masyarakat kita. Gitu. Kita nggak perlu menghilangkan dualisme ini kok. Justru kalau bisa kita mengemas dualisme ini sedemikian rupa sehingga ini loh keunggulan kita, gitu. Ini loh keunikan kita, and we are proud of it. Gitu. So, saya ambil proses rancang kota ini dari Pak Adrianto kalau nggak salah, Santoso. Beliau waktu itu menyampaikan kuliah tamu di program studi PWK UGM bulan Mei kemarin gitu ya. Beliau membagi proses rancang kota itu ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahap persiapan awal, analisis, master planning, terus kemudian penyusunan panduan rancang kota. Di dalam masing-masing tahap ada beberapa sub langkah gitu ya. Di tahap persiapan ada tangkapan terhadap kakap, dilakukan preliminary survey untuk memunculkan hipotesis awal, lalu kick off meeting dan tabulasi kebutuhan data. Desk study, desain survei lapangan gitu. Saya kira kalau dalam konteks tugas kelompok ini nanti kalian akan melalui tahap persiapan awal, analisis hingga ke master planning gitu. Syukur-syukur kalau misalnya kalian tidak hanya menghasilkan sebuah conceptual design begitu ya, tapi kalian juga bisa merumuskan kalau punya waktu dan tenaga yang lebih gitu, merumuskan rencana penerapan pembangunan. Dengan begitu berarti kalian sudah melangkah sedikit lebih jauh dibandingkan master planning, kalian sudah masuk ke upaya penyusunan panduan rancang kota itu sendiri gitu. Bagaimana sih conceptual design itu akan diterapkan? Dan lain sebagainya. Resources apa yang dibutuhkan. Conceptual design kita itu dibagi, kalau mau diterapkan dibagi menjadi berapa bagian sih? Tahap 1 kalian selesaikan ini dulu. Tahap kedua dilanjutkan dengan penyusunan apa, pembangunan apa. Tahap ketiga finalisasinya adalah tahap apa gitu. So more or less begitu. Sub langkah yang ada di dalam masing-masing langkah ini mungkin tidak akan kalian lalui juga. Misalnya di dalam tahap analisis dan master planning, kalian tentunya mungkin idealnya itu berdialog dengan warga setempat. Untuk mengetahui apa yang berjalan dengan baik, apa yang berfungsi dengan baik di kawasan ini, apa yang kurang baik dan lain sebagainya gitu. Dan bicara soal komunikasi ya, kita semua sebagai perencana dan perancang kota, calon perancang kota,
communication skills is a must gitu. Karena kita karena kita perlu bisa menyampaikan visi dan misi atau konsep rancang kita kepada masyarakat dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kehadiran kita itu tidak untuk mengganggu livelihood mereka gitu. Challenge-nya itu di situ. Jadi selain 9 langkah itu, selain 9 langkah tadi, tapi juga bagaimana kita perlu sekali mengkomunikasikan ide-ide kita kepada nggak hanya kepada pemerintah sebagai pemilik proyek, tapi juga sebagai masyarakat selaku stakeholder utama dari proyek perancangan kota ini sendiri. Gitu. Hey, saya sesungguhnya pengen mengajak kalian berdiskusi sejenak dengan melemparkan sebuah pertanyaan satu pertanyaan gitu. Tapi I don't know how are we doing for time. Mau dilanjutkan diskusi sejenak atau mungkin kalian ada pertanyaan dan dan perlu kita akhiri sampai sini, gimana? Discussion. Nah, you know what? Saya kira satu pertanyaan nggak akan saya kira satu pertanyaan aja nggak akan terlalu lama kok gitu. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Kita dengan dualisme tadi, dengan karakternya macam-macam itu tadi, terus dengan berbagai macam fenomena dan kekhasan di lingkungan perkotaan kita punya peluang untuk memiliki nuansa kota yang tradisional yang mempertahankan identitas atau karakter lokal. Namun kota itu berfungsi sebagai kota, bukan sekedar objek wisata gitu. Maksudnya gini, kalau kita bayangkan Malioboro tadi yang dijadikan ilustrasi oleh Hana, bayangkan Malioboro itu tadi. Orang datang kalian kalau ke Malioboro, apakah kalian bisa merasakan bahwa ruas jalan Malioboro itu berfungsi sebagai bagian dari kota atau sebagai objek wisata semata? Datang, belanja, foto-foto, upload ke Instagram, pulang. There's not much of an urban life kalau kayak gitu ya. Tapi bagaimana sih caranya kita itu punya nuansa kota yang tradisional, yang Instagramable begitu, tapi kita juga bisa merasakan bahwa kawasan itu tuh hidup dan berfungsi sebagai kawasan yang menopang pertumbuhan kota secara keseluruhan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar tempat yang cakep untuk difoto, tapi juga sebagai tempat yang bisa kita sebagai tempat yang benar-benar berfungsi begitu. Menurut kalian bagaimana? Anyone? Saya paling sedih kalau misalnya datang ke suatu tempat terus itu tadi belanja, foto-foto, pulang. Gak asik gitu. Anyone? Bagaimana punya kota yang bernuansa tradisional atau wes nggak usah nuansa tradisional. Bagaimana kita bisa memiliki kota yang berkarakter gitu, tapi dia benar-benar berfungsi sebagai kota, bukan sekedar sebagai objek wisata. Tough question. Yeah. Yes, lots of hands up. Satu-satu dulu. Coba Faiz.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Faiz. Mungkin dari saya dulu ya. Monggo. Eh, kalau menurut saya pribadi sih, pertama saya sepakat ya, apa namanya, kalau misalnya kota hanya misalnya dibentuk hanya berisi tentang tempat pariwisata, rasanya enggak juga ya, karena saya kurang sepakat bahwa kota hanya orientasinya ke pariwisata. Mungkin sebut saja seperti, saya kurang tahu ya apakah benar ya, mungkin Bali ya, anggap aja Bali, yang mana semuanya diisi oleh turis gitu, dan sudah kena pandemi sekali ini aja udah langsung langsung eee, langsung kena gitu. Sehingga tidak hidup dan seterusnya gitu. Dan menurut saya benar sih bahwa kota ya menjadi tempat yang bisa menghidupi gitu. Dan namun ya kembali lagi ya, tadi ada permasalahan seperti 2 hal kontras yang tadi, ataupun hal-hal yang sangat bervariatif tadi itu, gimana sih cara ngebangunnya? Kalau menurut saya sih, menurut saya tetap sih ya, apa, yang namanya penataan gitu sih, setidaknya, eee, apa ya, ya beda ya menata dengan, apa namanya, menjaga kekerasan ya. Maksudnya seperti tadi itu, yang di baliknya Tunjungan tadi kan ada bangunan-bangunan yang sangat padat sekali yang buat permukiman. Yang mana mungkin, yaitu, ciri khasnya kita itu mungkin, kalau kita lihat dari vlog-nya bule-bule datang ke Indonesia kan, mereka senang gitu datang-datang ke rumah-rumah, rumah mungkin kita let's say sebut aja rumah-rumah seng gitu. Cuma aja kan, eee eee, bukan itu yang kita harapkan, memang itu ciri khas, tapi itu tidak menghidupin karena, kita belum bertemu dengan yang namanya permukiman kumuh ataupun permasalahan-permasalahan lain yang ada di dalamnya gitu. Sehingga menurut saya pribadi, tetap penataan itu ada, menjaga ciri khas yang ada gitu, entah di permainan entah dimainkan di arsitekturnya ataupun apa, namun, kembali lagi, yang kita tata tuh fungsional gitu, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti yang tadi, misalnya kita mencari tahu bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana, apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi kebutuhan, habis itu juga, apa namanya, dipastiin mungkin terkait infrastruktur ataupun yang lain-lain yang setidaknya, bukan yang penting wah gitu, tapi yang penting, memenuhi kebutuhan yang ada gitu. Dan apa namanya, Eee, kalau misalnya semua itu tertata sesuai dengan kebutuhan, pasti pada akhirnya akan bagus-bagus sendiri gitu ya. Sebut aja Jakarta gitu. Jakarta kan dia hanya berawal dari, kebutuhan ingin mobilitas yang baik gitu, mobilitas yang baik, tidak macet, bisa bermobilitas dengan lancar gitu. Yang mana pada akhirnya, oleh Gubernur DKI ditata sedemikian rupa, dan ya kita nggak menyangka, apa namanya, jadinya malah bisa sejauh itu gitu, bisa mungkin jadi, instagramable atau apa gitu, yang mana, kalau bisa disebut itu bonus gitu. Tapi balik lagi yang penting, kita menata, merancang kota sebagaimana sesuai dengan kebutuhan, apa yang jadi kebutuhan, dan kalaupun itu sudah bisa terpenuhi, ya itu cukup gitu. Dan ya sebut aja di contohnya Jakarta, yang mana dapat bonus juga gitu. Bisa jadi tanda, quote and quote, apa ya, instagramable, yang mana bisa menambah nilai wisata dan lain-lainnya gitu. Mungkin kalau dari saya mungkin sederhana itu sih. Mungkin teman-teman yang lain bolehlah kasih pendapat. Oke, kalau saya coba rangkum tadi ya, kayaknya inti yang disampaikan Faiz itu adalah rawatlah kotamu, maka kotamu akan merawat dirimu gitu. Em, selama kebutuhan masyarakat di dalamnya itu terwadai, dan kota itu dapat berfungsi dengan baik, maka dia akan berfungsi dengan baik. Dan soal estetika itu bonus. Estetika yang muncul dari estetika dan nilai-nilai visual yang lain, kualitas visual yang lain itu yang muncul dari upaya penataan itu adalah bonus gitu. Good. Saya tadi lihat kalau nggak salah Kandi juga punya Kandi juga sempat raise hand. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Mungkin saya menyampaikan sedikit. Iya, Pak. Ya, silakan.
Sorry, kepotong tadi. Baik, mungkin saya menyampaikan pendapat saya sedikit. Mungkin ini saya jadi teringat kembali akan apa yang Bapak jelaskan tadi. Kalau mungkin karakteristik suatu wilayah itu sangat mempengaruhi apa yang khas di kota itu. Misalnya kalau misalnya ada suatu wilayah yang mungkin dialiri sungai atau bagaimana, dia akan punya jembatan yang mungkin malah jembatan itu bisa jadi karakteristik wilayah itu, padahal mungkin itu secara tidak sengaja menjadi karakteristik seperti itu, atau mungkin ada bangunan-bangunan tertentu yang terdapat pada wilayah tersebut yang pada akhirnya bisa jadi nilai kultural atau nilai khas pada wilayah itu. Dan kembali lagi mungkin pada untuk kota dikatakan hidup, itu kan Bapak tadi juga sempat menjelaskan kalau di Jalan Tunjungan itu kelihatannya ramai, sekilas kelihatannya ramai, cuman di sana itu ramainya karena kendaraan gitu, bukan karena pejalan kakinya, sehingga itu sebenarnya belum bisa dikatakan hidup mungkin seperti itu ya. Nah, untuk pejalan kaki sendiri itu pasti kan juga menggunakan suatu wilayah atau berlalu lalang di suatu wilayah itu kan pasti juga memiliki alasan dan ada faktor yang menarik dia, apakah itu mungkin dia memerlukan sesuatu. Nah, mungkin itu juga bisa ditemukan alasan bahwa mungkin kita bisa menghadirkan kawasan yang memiliki land use tertentu yang memang dibutuhkan oleh warganya, sehingga bisa menimbulkan potensi kalau warga itu bisa menghidupkan kota tersebut dengan tetap memegang karakteristik kota itu. Seperti itu sih mungkin Pak, kalau yang dari pemikiran saya. Oke, terima kasih. Itu menarik soal awalnya dihadirkan sebagai hal yang fungsional, jembatan misalnya. Jembatan itu hal yang fungsional aja. Dia ada di situ untuk melayani kebutuhan transportasi, kebutuhan logistik dan lain sebagainya gitu. Sangat fungsional gitu. Tapi lambat laun karena jembatan tersebut bertahan lama dan barangkali terjadi ada peristiwa historis yang terjadi di situ. Jembatan Merah contohnya. Jembatan Merah itu cuma jembatan dalam tanda kutip, itu hanya jembatan. Tapi kenapa kok dia kok menjadi signifikan secara kultural? Padahal awalnya juga dihadirkan ya cuma sekedar fungsional aja, menghubungkan dua ruas jalan. Dia menjadi fungsional dia menjadi signifikan secara kultural, secara historis karena peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di seputar jembatan tersebut. Nama jembatan Merah itu sendiri karena diberikan karena akibat pergolakan yang terjadi di sekitar wilayah tersebut, sehingga terjadilah banyak pertumpahan darah dan jembatan itu berwarna merah karena pertumpahan darah itu tadi. So dari fungsional dia bergeser memiliki nilai historis dan nilai signifikansi kultural gitu. Betul. Dan itu kembali lagi ke apa yang dikatakan soal Faiz tadi tentang kebutuhan. Selama kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka dia akan indah dan berjalan dengan sendirinya lah, misalnya kayak gitu. Soal masyarakat memiliki kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia akan melakukan pergerakan. Yes, betul. Kita sebagai desainer, sebagai planner, kita hanya bisa mengantisipasi kebutuhan itu dan menghadirkan kebutuhan atau kegiatan itu di suatu tempat. Soal apakah itu akan ramai dikunjungi atau enggak, itu semua di luar kendali kita. Tapi ya paling enggak mengantisipasi dengan menghadirkan keragaman kegiatan, menghadirkan keragaman atraksi agar ada trip magnet dan trip generator di situ untuk mengundang minat.
Ya, terima kasih banyak atas pendapatnya. Saya tadi lihat ada tiga yang raise hand tadi. Faiz, Kandi, satu lagi siapa ya? Belum sempat saya lihat tangannya sudah diturunkan terlebih dahulu. Siapa tadi? Pergi. Maaf Pak, tadi saya tapi Oh gitu. Iya Hana. halo Pak. Enggak. Tadi Hana yang angkat tangan, tapi nggak jadi. Eh, iya sih Pak, soalnya tadi udah seperti yang tadi Bapak sama berhubungan dengan yang tadi sampaikan dan yang tadi Bapak jelaskan. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Um, ya, Saya kira selain kebutuhan itu, dan dalam upaya pemenuhan kebutuhan seiring dengan berjalannya waktu, kawasan tersebut memiliki signifikansi historis, kultural dan lain sebagainya. So lihat signifikansi karakter kawasan, dan saya kira untuk menghidupkan suatu kawasan itu, yang perlu kita ingat adalah kita nggak bisa serta-merta mencangkokkan desain atau elemen dari tempat lain ke dalam sebuah kawasan yang sudah memiliki karakter yang kuat. Atau kita jangankan yang sudah memiliki karakter. Kalau kawasan itu tidak memiliki karakter sama sekali, terus kita cangkokkan aja. Misalnya tiba-tiba di persimpangan jalan mana gitu, kita bikin tugu kayak tugu muda di mana di Jogja atau mana gitu, taruh di situ. What. Kenapa kok tiba-tiba kayak gitu? Oh ya, soalnya tugu yang di sana itu di tempat asalnya dia ramai dikunjungi. Jadi kita hadirkan yang kayak gitu. Atau mungkin Merlion di Singapura itu ramai dikunjungi loh. Patungnya itu kita cangkokkan aja di tengah-tengah kota Palembang misalnya. Tidak bisa serta-merta kita mencangkokkan elemen-elemen seperti itu, apalagi yang sifatnya dekoratif dan memiliki signifikansi kultural di tempat lain, tiba-tiba kita hadirkan di tempat kita. Gitu. Dan bicara soal fungsional tadi, kita perlu mempertimbangkan yang namanya universal design, desain yang bisa mewadahi mewadahi kebutuhan uh, semua lapis masyarakat, um, dengan berbagai macam nilai-nilai sosiokultural yang mereka kandung gitu. Saya sebenarnya pengen melontarkan beberapa pertanyaan lagi, tapi karena ini sudah hampir jam 12, saya kira sesi kali ini bisa kita cukupkan sampai sekian dulu. Sesuai dengan yang saya janjikan kepada teman-teman, bahwa karena minggu lalu kan kepotong Dies, nanti kita janjian deh kapan kita bisa mengadakan sesi pengganti minggu kedua kemarin. So, jangan lupa jangan lupa mengisi presensinya lagi bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk membaca referensi-referensi yang telah saya berikan, khususnya chapter-chapter yang telah saya highlight. Nanti kalau saya nemu hal-hal yang lain, ya kita akan saling sharing lah gitu. So, terima kasih telah bergabung dalam sesi praktek perancangan kota di siang hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.